Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ya ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Bismillah, kita awali. Ini ada kalimat menarik dari Cicero. Kalimat ini terkenal sekali. Dum spiro, spero. Ini bahasa Latin ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa didum separuh-separuh gitu ya. Ya, dum spiro, spero. Jadi selama masih bernafas, aku akan tetap berharap. Selama aku bernafas, aku berharap. Ini kalimat ini maknanya dalam ya. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai hilang harapan. Selama kita masih bernafas, harapan akan selalu ada. Segala sesuatu masih mungkin terjadi. Maka jangan merasa drop, jangan merasa down, apapun situasinya. Mungkin segalanya memburuk sampai membuat kita susah bernafas. Tapi selama kita masih bernafas, harapan itu masih ada. Mungkin hari ini keluhan kita banyak sekali, problem kita banyak sekali. Mulai problem One Piece lah, problem ijazah, pajak lah, kita rasanya iki urip kok abot men ya. Apapun beratnya beban hidup ini, selama masih bernafas, harapan itu masih ada. Maka dum spiro spero. Ini kalau meminjam bahasa agama, selama kita masih bernafas, jangan putus asa. Mungkin kalau dikalkulasi rasional, daya kita, kemampuan kita terbatas untuk mengatasi semua masalah kita, tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kalau Allah menghendaki, apa sih yang tidak mungkin? Jadi ini pesan ya untuk kita semua. Ya bolehlah nanti dibikin stiker apa-apa kamu tempel di kamarmu ya. Kalau habis dimarahi dosenmu, apa dicoret-coret skripsimu, itu jangan putus asa. Selama masih bernafas, masih ada harapan. Tidak ada yang boleh membuat kita putus asa. Oke, baik, kita mulai ngaji. De Senectude. Saya awali dari sini, memaknai usia. Kata Cicero di bukunya, ini menggunakan mulutnya Cato. Mereka yang dalam dirinya kekurangan sarana untuk menjalani hidup yang terberkati dan bahagia akan mengalami usia manapun sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tapi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam kepadanya tidak akan merasa susah. Pengalaman menua adalah contoh terpenting dalam hal ini. Ini saya jelaskan dulu ya, kalimat-kalimat awal. Jadi, apakah usia tua itu sesuatu yang menyedihkan atau menyenangkan? Itu sebenarnya masalahnya tidak pada usia tua itu sendiri, tapi pada cara pandang kita. Jadi pada diri kita sendiri, tidak di luar diri. Sering saya sampaikan manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai.
Hal yang sama mungkin dimaknai seseorang sebagai sangat positif, tapi dimaknai yang lain sebagai negatif. Itulah makna, termasuk usia tua. Ada yang, aduh Pak, kalau bisa saya muda terus, jangan tua. Ada yang, saya ingin cepat besar Pak, saya ingin cepat dewasa Pak, cepat tua. Ini yang disebut kuncinya ada di makna, tidak di fakta. Jadi manusia itu jarang yang berhenti di fakta. Biasanya dia selalu lanjut ke makna. Ya, misalnya saya datang agak telat tadi 10 menit. Itu kan faktanya sebenarnya cuma saya telat 10 menit. Tapi maknanya diisi kepala kalian masing-masing itu bisa beda-beda. Ada yang, wah ternyata katanya harus on time, menghargai waktu. Pak Faiz ternyata enggak juga. Ada yang baca itunya. Ada yang, alhamdulillah Pak Faiz enggak on time, saya enggak terlalu kesusu-susu, jadi santai saja. Maknanya bisa beda-beda. Faktanya sama. Usia tua juga begitu. Jadi tergantung dirinya. Kalau orang cara pandangnya positif, bahkan hal-hal yang negatif bisa dibaca positif. Dia tidak akan merasa susah. Jadi bagi mereka yang mencari hal-hal baik dalam dirinya, apapun yang diberikan oleh alam padanya, dia tidak akan susah. Jadi kita mengalami apa saja, itu bisa kita maknai positif, bisa kita maknai negatif. Sakit bahkan itu bisa positif. Jadi dengan sakit mungkin kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Dengan sakit kita mungkin jadi lebih tangguh setelah itu. Dengan sakit kita sadar betapa berharganya orang-orang di sekeliling kita yang selama ini kita abaikan. Jadi, maka penting ya dalam hidup ini ternyata kuncinya orang hidup itu di mindsetnya. Cara pandangnya. Usia 50 tahun misalnya, itu besok hari Sabtu kita bikin acara itu bisa saja dikeluhkan, disesali, bisa juga disyukuri. Alhamdulillah sampai usia 50 saya masih sehat. Nah, tapi bisa juga, aduh sudah 50, jatahku mungkin kurang berapa. Melihatnya bisa begitu. Jadi ini ya, memaknai usia berarti kuncinya tidak pada usia itu sendiri, tidak pada tua itu sendiri, tapi pada cara berpikir kita, cara kita menanggapi. Lanjut ya, kata Cicero, semua orang berharap mencapai usia lanjut. Tetapi ketika usia lanjut itu datang, kebanyakan dari kita mengeluhkannya. Orang bisa sedemikian konyol dan tidak konsisten. Jadi ada orang itu yang nyari enaknya saja atau nyari jeleknya saja. Wah ini kalau saya sudah pensiun rasanya enak ya, bisa santai-santai, tidak dikejar-kejar deadline kerja. Begitu pensiun beneran, hidup kok rasanya hampa gini ya, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak dianggap orang lagi, tidak kreatif lagi. Itu selalu sudut pandangnya mengambil negatifnya. Padahal dulu didamba-dambakan. Begitu ngalami beneran kok malah drop. Enak rasanya ya kalau punya pasangan gitu. Apa-apa bisa berdua, bareng, tidak sendirian. Begitu punya pasangan, aduh jadi tidak bebas. Apa-apa harus. Kan kita sering begitu. Kita selalu ngambil sudut tidak enaknya. Dan kesitulah pikiran kita menuju. Padahal enaknya juga kita alami. Tapi tidak pernah kita anggap. Kita hanya melihat negatifnya. Demikian juga dengan usia tua. Maka nanti diingat-ingat buat kalian ya, kalau menuju usia tua, ayolah mindset kita kok kuncinya bukan ketuaan itu sendiri. Cicero melanjutkan begini. Kalau menjadi tua memang masalah sesungguhnya, maka masalah yang sama akan menimpaku dan semua orang tua yang lain. Padahal aku kenal banyak orang yang menua tanpa mengeluh, yang tidak kehilangan gairah sensual. Gairah sensual itu kenikmatan fisik ya. N bukan X.
Ya X-nya termasuk sebenarnya. Juga tidak diterlantarkan oleh sahabat-sahabatnya. Lagi-lagi keluhan macam itu terkait bukan dengan perkara usia, melainkan perkara karakter. Jadi memang ya karakter orangnya saja sih yang mudah mengeluh, melihat negatifnya saja. Lagi-lagi keluhan-keluhan semacam itu ya terkait bukan perkara usia, melainkan perkara karakter. Orang-orang tua yang cukup waras, yang tidak mudah marah, yang ramah, akan menanggung pengalaman menua dengan baik. Akan menganggap tua itu anugerah. Tapi sebaliknya, mereka yang kejam, mudah marah, tidak bahagia, ya mereka akan tidak bahagia pada setiap masa hidup mereka. Jadi karakternya orang saja sih. Kalau orangnya rela, ridho, ikhlas, mudah menerima apapun situasi kondisinya, ya dia akan bahagia. Tapi kalau orangnya penuntut dan pengeluh, apapun situasinya dia tetap akan menuntut dan mengeluh. Sudah diberi kenikmatan apapun akan tetap mengeluh. Kuncinya memang di karakter. Ada kalimat ini yang agak keras. Usia lanjut memang tidak akan terasa ringan kalau orang yang bersangkutan miskin. Loh, ini kan jujur. Bahkan orang bijak sekalipun, meskipun sebijaksana apapun, kalau miskin ya abot. Ya. Jadi kata Cicero begitu. Tapi sekaya apapun, kalau orangnya sendiri bodoh, semua uang di dunia tidak akan membuat pengalaman menua terasa mudah. Oke ya, diperhatikan titik kuncinya ini. Jadi iya sih kalau miskin soro sih memang berat hidup ini. Tapi jangan dikira solusinya hanya uang saja. Karena apa? Bahkan kombinasi banyak kekayaan, tapi kalau plus kebodohan, itu jauh lebih berat. Jadi, kalau bisa ya kaya plus bijaksana. Miskin plus bijaksana berat memang. Oke ya. Tapi di bawah itu ada kaya tapi bodoh. Ini lebih berat daripada miskin tapi bijaksana. Apalagi sudah miskin, bodoh. Jadi itu paling berat sudah. Maka berarti apa? Kuncinya tetap yang paling parah karakternya orangnya. Kalau orangnya konyol, bodoh, ya bahkan mungkin uangnya banyak, hartanya banyak pun ya dia tetap akan sengsara hidupnya. Kenapa? Dia tidak bisa menyikapinya dengan pas, dengan bijaksana, mengelolanya dengan pas, dengan bijaksana. Kalau orang miskin tapi bijaksana masih mending, masih bisa bertahan lah. Paling tidak dia bisa dihibur oleh quotes-quotes, oleh pikiran-pikiran. Pokoknya pasrah pada Tuhan. Dunia ini hanya penjara. Dunia hanya sementara. Mampir ngombe kayak gitu bisa lah selamat. Jadi masih lumayan. Tapi kalau sudah miskin bodoh ya innalillahi sudah. Baik, jadi berarti apa? Tua itu berat atau tidak, menyiksa atau tidak, menyusahkan atau tidak, kuncinya ada pada karakternya setiap orang. Jadi justru pertama-tama tidak di faktanya. Maka kalau kalian bilang, alapa pakai teori apapun kalau tidak punya duit ya tidak ada artinya. Kamu tidak salah, tapi kombinasi duit itu dengan apa dulu? Kombinasi harta itu dengan apa dulu? Kalau dengan kebodohan, maka hartamu bisa saja jadi musibah dalam hidupmu. Yuk, kita lanjutkan. Ini sebenarnya bagian-bagian awal. Sebelum ngomong pokoknya,
isu tentang usia tua. Ini alasan pokoknya. Nah, ini nanti buku itu sampai belakang nanti menjawab 4 isu ini. Jadi kata Cato, ini Cicero sebenarnya, saat aku berpikir tentang usia lanjut, kudapati 4 alasan mengapa orang menganggapnya sesuatu yang begitu menyedihkan. Ketika dia mencermati, mengamati kenapa sih usia tua itu dianggap sesuatu yang menyedihkan oleh banyak orang. Yang pertama, karena usia lanjut menjauhkan kita dari hidup aktif. Tenaganya sudah mulai terbatas. Tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sudah disuruh pensiun oleh masyarakatnya, disuruh minggir. Kita tidak bisa aktif lagi. Dan ini kan menyedihkan. Yang semula bisa banyak berproduksi, berkontribusi, menyumbangkan ini, menyumbangkan itu untuk hidup. Kemudian tidak bisa lagi, itu mengerikan. Yang kedua, usia tua dicirikan tubuh yang mulai melemah. Nah, kalau di masa muda dulu itu tubuhnya kuat sekali, melekan kuat, kalian mau apa saja kuat lah. Tapi sekarang begitu tua, sudah mulai melemah. Kalau dulu waktu muda kalau ngerokok, bisa habis berapa itu. Sekarang sudah tua, baru nyedot sebentar, batuk. Baru sudah, nah itu beda. Jadi tubuhnya lemah. Ini mengerikan bagi orang-orang yang masih punya banyak keinginan, masih punya banyak aktivitas yang diidamkan. Yang ketiga, kenikmatannya banyak berkurang. Jadi nanti kalian akan ngalami, kalau sekarang kalian belum merasakan betapa nanti kalau sudah tua, nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat apa saja yang ketika muda ini rasanya asik sekali, sudah banyak berkurang. Kalau sekarang kalian motoran bisa dari Jogja sampai Bali dan asik saja. Besok kalau tua jangan harap. Kamu baru nyampe Klaten sudah masuk angin, sudah. Harus tahu diri. Jadi memang banyak berkurang. Dulu kalian bisa makan bolak-balik apa saja. Itu kalau sudah tua tidak bisa. Nanti pulang ngaji gini jam 11, jam 12 kalian mungkin di kos-kosan masih bikin Indomie, masih bikin kopi kan itu. Tapi kalau sudah tua jangan harap. Begitu malam bikin Indomie asam lambungnya naik, terus sofanya wis ndak tenang. Jadi mengerikan. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, tentu saja usia tua dipersepsi lebih dekat dengan kematian. Ini sudah tidak lama lagi sudah. Apalagi tiap hari dengar kabar innalillahi, sahabat kita yang di sana berangkat. Tiap hari jantungan kamu. Aduh, guys, ini tidak lama lagi saya, ini mesti itu. Jadi ini 4 alasan orang mengeluhkan usia tua. Nanti kita lihat ya, apa jawabannya Cicero kalau ada orang mengeluhkan 4 ini. Jadi sampai akhir buku itu beliau yang bahas sebenarnya 4 isu ini. Mengapa orang kok menganggap usia tua itu menyedihkan? Kita mulai ya, bismillah. Nah, ini mulai filsafatan agak dalam. Sekarang kita lihat. Tadi ada isu keaktifan. Kata Cicero, orang yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan bermanfaat untuk usia lanjut, dia tidak paham sungguh apa yang mereka katakan. Orang-orang itu ibarat mereka yang berkata bahwa
seorang jurumudi tidak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam pelayaran kapal karena orang lain memanjat tiang kapal, berlarian di geladak, dan menggarap pompa-pompa, sementara dia duduk tenang di buritan, memegang kemudi. Mungkin dia memang tidak mengerjakan hal-hal seperti yang dikerjakan oleh para awak yang lebih mudah. Tetapi yang dikerjakannya jauh lebih penting dan berharga. Perbuatan-perbuatan besar dilakukan bukan dengan kekuatan atau kecepatan atau kegesitan tubuh, melainkan dengan kebijaksanaan, karakter, serta daya pertimbangan yang arif. Sifat-sifat ini tidak surut pada usia lanjut, melainkan justru tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Nah, tadi kan orang bilang, Pak, takut Pak saya tua. Kalau tua nanti saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas lagi. Diingatkan oleh Cicero, cara mikirnya salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, tapi tentu saja aktivitas sesuai usianya. Itu loh. Ya kalian juga yang misalnya usia mahasiswa, kan kalian tidak beraktivitas seperti anak-anak. Tapi kan tidak masalah. Kok kenapa orang tua beraktivitas sesuai usianya dipermasalahkan? Jadi orang tua pun ya masih bisa beraktivitas. Bahkan, kata Cicero, aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang tua itu biasanya karena nanti fisiknya agak menurun, justru aktivitas-aktivitas yang kelas tinggi, yang berhubungan dengan kebijaksanaan, kearifan, pertimbangan rasional. Jadi justru lebih berharga. Nah, itu di situ Cicero menggambarkan kayak orang kapal ya. Di kapal itu kan ada juru kemudinya. Terus ada banyak anak buah kapal. Anak buah kapal ini macam-macam kerjaannya. Dan memang kelihatan dia naik, turun, lari, buka layar, nutup layar, kemudian wah itu. Kelihatan sibuk sekali, mereka aktif sekali. Sementara mungkin yang tua-tua tidak bisa seperti itu. Ya biasanya diem, megang kemudi saja. Padahal rasanya megang kemudi ini pekerjaan yang tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan loncat-loncatnya, tidak kelihatan jungkir baliknya. Tapi justru kuncinya di situ. Dialah yang mengarahkan kapal ini dikemudikan kemana. Jadi orang tua karena pengalamannya, karena wawasannya yang sudah dialami sejak muda, sekarang dia bisa nuntun, bisa menasehati, bisa mengarahkan. Dengan kebijaksanaannya. Justru aktivitas ini jauh lebih berharga. Jadi kalau sekedar lari-lari, loncat-loncat cuma butuh tenaga. Tapi mengarahkannya itu jauh lebih penting. Maka kata Cicero, kalau ada yang bilang bahwa menjadi tua itu mengerikan karena kita tidak bisa beraktivitas seperti saat kita muda, itu persepsi yang salah. Orang tua tetap bisa beraktivitas, hanya saja aktivitasnya beda. Beda aktivitas bukan berarti terus nilainya jatuh. Justru aktivitas versi orang tua itu aktivitas yang sangat penting untuk hidup ini. Jadi aktivitas menasehati, mengarahkan, nuntun dengan kearifan, dengan kebijaksanaan. Jadi kuncinya di situ. Mulianya orang tua justru di situ. Baik. Jadi yang pertama terjawab ya.
Bukan tidak beraktivitas, tetap beraktivitas. Berpikir kan juga beraktivitas. Ya meskipun ini jangan kalian pakai untuk membantah orang tuamu ya. Disuruh nyapu enggak mau, disuruh nimba enggak mau. Saya berpikir Pak ini. Berpikir kan juga beraktivitas. Kalau usiamu belum waktunya seperti orang tua. Kamu perlu ngalami dulu. Karena sebelum nanti mengarahkan orang, menuntun orang, itu kan kita harus tahu dulu apa yang kita tuntunkan, apa yang kita arahkan. Saatnya di usia-usia muda seperti kalian memperkaya pengalaman. Sehingga ngerti macam-macam. Ini juga nasihat ya untuk teman-teman. Perkaya pengalamanmu. Saya tahu kalau generasi hari ini itu pengalamannya paling banyak di dunia digital. Coba bikin diversifikasi pengalaman. Keluar dari kotak nyamanmu, cobalah ini, cobalah itu. Alami ini, alami itu. Mungkin ada yang sukses, ada yang gagal, tidak masalah. Di situ kalian jadi mateng. Wong sekarang kadang-kadang sudah level mahasiswa saja komunikasinya masih belum bagus. Itu kemungkinan jarang gaul. Jadi temannya guyon dia ngamuk. Temannya ngomong serius dia malah cengengesan. Itu tidak nyambung. Dia tidak ngerti makolnya orang ngomong, tidak ngerti cara komunikasi yang baik. Dosennya marah dia cengengesan. Ini tambah ngamuk dosennya. Nah kadang-kadang dia tidak bisa. Kenapa begitu? Kalian jarang di lapangan. Jadi kan kalian kerjaannya kan banyak online, digital, main game gitu kan. Apalagi gamenya game yang model-model tawuran itu, ketemu orang pinggir jalan dipukuli, tambah banyak yang dipukuli, tambah double kill, triple kill apa nah itu. Jadi kamu keluar rumah nanti dianggapnya orang itu musuh semua. Oke ya, perkaya pengalamanmu, maka kalian akan matang. Pada saatnya kalau sudah tua, kalian bisa jadi rujukan. Kalau kalian menasehati anakmu, menasehati cucumu, besok anakmu atau cucumu percaya. Nah, kalau naik motor jangan kebut-kebutan ya. Emangnya Simbah pernah naik motor? Enggak pernah sih. Oh, Simbah enggak ngerti asiknya. Nah, kamu bisa dibantah sama cucumu. Tapi kalau jawab, pernah Simbah naik motor, jatuh juga sering. Makanya tak nasihati biar kamu enggak kebut-kebutan misalnya. Nah, itu lebih bisa masuk nasihatnya. Karena pengalamanmu sendiri luas. Karena memang ada beda, ada jarak antara ilmu yang hanya dibaca dari buku dengan ilmu yang dialami langsung. Jadi ada beda. Kalau dari buku ya kalian sekedar menghafalkan kalimatnya. Tapi untuk hidup nyata, mungkin ilmu yang dialami langsung itu lebih nyata, lebih dalam. Jadi untuk menjelaskan indahnya hidup berumah tangga, misalnya tidak bisa kalian hanya baca buku. Ya coba kalian rasakan sendiri berumah tangga. Atau bukan indahnya, tapi susahnya misalnya. Ayo kalian coba. Karena kalau hanya dijelaskan saja, tidak akan bisa kena poinnya. Kalian nasihati temanmu, jangan pacaran mas, pacaran itu ganggu kuliah. Misalnya. Emangnya kamu pernah pacaran? Tidak pernah sih. Loh, tidak pernah kok bilang ganggu. Saya malah jadi semangat kuliah ini dengan pacaran misalnya. Kok bisa malah semangat? Loh, yuk pacari sak kelas sih. Jadi terus rajin sekali. Temannya belum datang, sudah datang berdua di kelas. Oke. Oh ya, pengalaman ya. Baik, jadi tua bukan alasan untuk tidak aktif. Tetap aktif. Nah, sekarang kelemahan. Tadi kan bahas orang tua itu tambah lama, tambah lemah. Dibantah oleh Cicero. Ini salah satu kalimatnya. Ya ini saya potong-potong, tidak mungkin ditampilkan semua ya. Kata Cicero begini.
masa muda yang serba berlebihan lebih sering menjadi penyebab merosotnya kekuatan tubuh ketimbang usia lanjut. Masa muda yang nakal dan serba menghambur-hamburkan menyebabkan tubuh yang lemah di usia tua. Jadi kalau kalian takut, Pak, besok saya di usia tua kalau lemah gimana? Kalau ingin tetap fit di usia tua, mengelolanya sejak masa muda, sejak sekarang. Jadi jangan salahkan masa tuamu, tapi tegurlah masa mudamu. Kenapa di masa muda kamu tidak jaga kesehatanmu? Kamu sembrono gaya hidupmu. Akhirnya di usia tua penyakitnya banyak, macam-macam, ya lemah. Jadi problemnya sebenarnya tidak terletak di usia tuanya. Problemnya justru di usia muda. Saatnya sekarang kalian mulai ngatur ya hidupmu sendiri loh. Jangan hanya nyari enak-enak sekarang, kamu besok di usia tua. Nanti jangan-jangan usia-usia awal sudah 30-an sudah mulai asam urat, darah tinggi, diabetes. Sekarang penyakit-penyakit orang kaya kamu punya. Kenapa begitu? Gaya hidupmu. Jadi orang kan takut tuanya. Sebenarnya bukan tuanya yang masalah, mudamu yang tidak terkontrol. Nah, mulai sekarang ya, ayo mulai peduli dirimu sendiri. Jadi gaya hidup tadi loh. Makanan coba diatur, istirahat tidur ayo diatur. Biar tidak menyesal besok. Nanti belum terlalu tua sudah. Sekarang kemarin banyak itu cerita-cerita generasi hari ini banyak yang masih muda sudah cuci darah. Sekarang 30-an sudah mulai banyak yang tensi tinggi, darah tinggi. Banyak yang lambung. Dulu orang sakit perut itu ya mah saja sih paling. Ya paling keren ya mencret, mules gitu aja. Sekarang yang banyak asam lambung. Gaya hidup itu tidak cuma makanan, termasuk kebiasaanmu tertekan, gampang stres, psikosomatis itu banyak. Itu juga masalah, sering overthinking, insecure, itu kan penyakit-penyakitmu. Itu juga ya bisa saja nanti di usia tua berefek. Jadi kamu mengkritik, wah orang tua nanti di masa tua lemah saya Pak, dibalik oleh Cicero. Ya problemnya tidak di masa tua. Problemnya justru masa mudamu sekarang yang sembrono. Tidak hati-hati. Dilanjutkan lagi oleh Cicero. Oke ya. Tapi katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Memangnya kenapa? Oh itu, ini sudah agak tinggi nadanya ini. Karena beliau ini kan saya bilang tadi nulisnya memang usia 62 sudah. Tahun depannya beliau meninggal. Nah, itu mungkin anak-anak muda yang tanya itu kan ngeritik. Orang tua memang sudah lemah itu. Nah, dia menjawab, katakanlah usia lanjut memang membuat kita lemah. Tapi memangnya kenapa? Toh tak seorang pun mengharapkan bahwa orang-orang tua itu kuat fisiknya. Kan wajar saja, alami saja. Jangan lupa ini stoikisme ya, yang tadi di antara pandangannya tua itu alamiah. Ya wajar saja, sudah tambah tua tenaganya tambah susut, tambah turun. Itulah mengapa baik undang-undang maupun adat kebiasaan mengecualikan orang-orang seusiaku dari kewajiban-kewajiban publik yang menuntut kekuatan tubuh. Kami tidak diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa kami lakukan. Bahkan tidak pula hal-hal yang bisa kami lakukan. Jadi tua dan lemah itu alami. Memangnya kenapa? Bukan aib kok.
Bahkan masyarakat juga tahu, makanya kalau ada orang tua tidak diberi beban pekerjaan yang berat-berat, yang fisik-fisik. Dan itu manusiawi. Jadi kenapa kok kita takut kalau tua nanti jadi lemah? Itu bukan aib. Itu hukum alam, sunnatullah. Tidak masalah. Justru kalau ada orang ngerti orang tua kok disuruh kerja fisik, angkut-angkut yang berat yang dia tidak kuat, kita menyebutnya dia tidak manusiawi. Lah kenapa kita menuntut orang tua harus kuat? Jadi kalau ada orang protes, Pak, saya takut tua, Pak, nanti kalau di usia tua saya lemah. Loh emangnya meskipun kamu takuti, besok kamu jadinya tidak tua, atau kalau tua tetap kuat, kan tidak mungkin. Wong kita ini manusia biasa. Kalau bahasanya Imam Ghazali, yaitu sesuatu yang ijbari. Ijbari itu ya sudah memang kenyataannya begitu, takdirnya begitu. Untuk sesuatu yang ijbari, seandainya kita mengalaminya, yaitu bukan aib. Jadi ini Imam Ghazali kan bicara tentang akhlak sebenarnya. Imam Ghazali membedakan antara kholak dan khuluk. Kalau khuluk itu karakter batin. Kalau kholak itu fisik. Termasuk kekuatan fisik itu kholak. Kholak itu ijbari. Fisik kita ini ya paket jadi kan. Kalian wajahmu seperti itu, rambutmu begitu, itu kan kamu dapat begitu saja begitu. Kamu ndak bisa nawar, kamu ndak bisa milih. Ya Allah, Pak, mbok rambut saya dulu kayak siapa? Mbok saya dulu anaknya presiden, Pak, bukan anaknya itu misalnya. Kamu kan ndak bisa nawar begitu. Makanya itu situasi yang ijbari. Kalau untuk sesuatu yang ijbari, ya itu ndak salah, ndak dosa, ndak aib. Jadi kalau kalian misalnya, Pak, wajah saya kok ndak cakep, kok cenderung jelek ya Pak, ndak apa-apa, ndak dosa itu. Ngapain kamu mengeluh? Bukan aib juga. Wajah saya kok tidak seperti bintang film, Pak. Tidak apa-apa, ngapain kamu keluhkan? Itu sesuatu yang memang paketan sudah. Paket jadinya begitu. Jadi anggap saja itu ujian. Kalau masih berat ya, kalau berat sebagai azab ya ujian sajalah dari Allah biar kamu. Kalau diuji dengan wajah yang seperti itu gimana? Seperti saya bilang minggu lalu ya, tadi sebenarnya wajah jelek itu lebih istiqomah daripada yang cakep. Kenapa lebih istiqomah? Yo mudanya jelek, tuanya ya tetap jelek. Tapi kalau yang cakep-cakep itu mudanya cakep sih, ganteng, luar biasa cantik, nanti tuanya ndak konsisten malah jadi lebih jelek. Dan itu juga bukan sesuatu yang harus dikeluhkan. Sunnatullah, ijbari. Maka untuk sesuatu yang ijbari, ya ngapain kita takut? Ngapain kita ngeri? Biasa saja, biar saja. Tidak apa-apa. Pak, saya tambah tua, tambah lemah, ya wajar. Lebih aneh kalau, Pak, saya itu tambah tua kok tambah kuat. Ya tidak mungkin. Ada yang tidak beres kalau memang begitu. Jadi jawabannya itu ya. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak, saya takut tua, Pak, nanti di usia tua saya lemah. Jawaban pertama, mungkin problemnya tidak di usia tuanya, tapi usia mudamu. Usia mudamu sembrono, jadi sekarang terus jadi banyak penyakit, kamu tidak karu-karuan hidupmu sekarang. Dan yang kedua, kenapa kamu harus gelisah? Sunnatullahnya, wajarnya memang begitu. Orang itu tambah tua ya tambah lemah. Kata Cicero, aku tidak lagi mengidamkan kekuatan masa muda. Sebagaimana ketika muda aku menginginkan kekuatan seekor banteng atau gajah. Orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Jadi maksudnya, ya kalau memang sunnatullahnya, hukum alamnya, tenaga kita susut,
ya lakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tenaga kita. Yang pantas, yang cocok, yang sesuai. Jadi jangan dikeluhkan turunnya kekuatanmu, tapi manfaatkanlah semaksimal mungkin sisa kekuatan yang kamu miliki. Sisa tenaga yang kalian punya untuk melakukan kebaikan apapun, kemaslahatan apapun, kontribusi apapun, sesuai tenaga dan usia kita. Jadi orang harus menggunakan kekuatan yang mereka punya secara pantas, berapapun usianya. Ini. Jadi itu ya. Jadi problemnya bukan, Pak, kok saya lemah atau saya masih kuat. Problem utamanya adalah bisa ndak kalian dengan sisa tenaga yang kalian miliki, wahai orang-orang tua, dengan sisa kekuatan yang kalian punya, tetap melakukan kebaikan, kemaslahatan, kontribusi sosial sebanyak yang kalian mampu sepantasnya. Jadi kuncinya di situ. Baik, sekarang terjawab sudah tentang ketakutan bahwa usia tua itu kita bertemu dengan kelemahan. Ada lagi yang tadi dikeluhkan, menurunnya kenikmatan hidup. Makan, minum, seks itu mungkin drastis kalau sudah tua, tidak seperti saat muda. Jawabannya Cicero apa? Kalau akal budi dan kebijaksanaan tidak cukup untuk membuat kita menolak syahwat, maka semestinya kita bersyukur bahwa usia lanjut menjauhkan keinginan untuk melakukan apa-apa yang salah. Sebab perasaan macam itu mengacaukan daya pertimbangan kita, bertentangan dengan akal budi, dan kalau aku boleh mengatakannya, membutakan mata batin dan tidak memberi ruang untuk penghayatan hidup yang baik. Ini maksudnya begini, ini konteksnya syahwat ya, termasuk kenikmatan itu kan syahwat. Kalau masih muda itu kan syahwatnya tinggi, bahkan berlebihan. Buktinya gampang lah itu, di gadgetmu masing-masing mesti isinya banyak yang konotasinya ke sana. Dan itu normal, syahwatnya anak muda kan tinggi. Nah, seperti kalian hari ini, itu kan kalian mati-matian membendung syahwatmu. Karena kalian tahu, syahwat ini sering mendorong ke arah yang negatif. Pak, saya tidak konsentrasi belajar, Pak. Pikiran saya ke situ terus. Habis nonton video ini loh, Pak. Misalnya. Nah, ini syahwat. Kamu membendungnya mati-matian. Di hadis itu saya disuruh puasa, Pak. Saya sudah puasa, Pak. Tapi kok ya masih tinggi saja. Jadi itu syahwat. Maka kata Cicero, loh kalau melihat situasi seperti ini, bukankah tua itu anugerah? Kenapa? Di usia tua kita tidak harus berjuang lagi melawan syahwat. Syahwatnya sudah pelan-pelan padam. Kenapa dikeluhkan? Wong sekarang kamu berjuang kan untuk melawan syahwatmu, menurunkan syahwatmu. Jadi justru di situ ada rahasianya. Berarti apa? Saatnya kamu fokus ke arah yang lebih utama, lebih mulia. Kebijaksanaan, spiritualitas, kedekatan dengan Tuhan yang sekarang tidak terganggu lagi oleh dorongan syahwat. Kenapa tidak terganggu? Karena pelan-pelan syahwatnya mulai padam. Nah, nanti diingat-ingat ya kalau kalian tua, kalau kalian sudah mulai menurun vitalitasnya, jangan kemudian memaksakan diri beli obat banyak-banyak. Khawatir saya nanti jantungmu juga. Tapi
Baca dari sudut pandang yang berbeda. Ya Allah, alhamdulillah dulu sejak muda itu mati-matian aku mengendalikan syahwat ini. Sekarang secara otomatis terkendali. Aku tidak dikuasai syahwat lagi. Kenapa sih? Karena itu di kalimat belakang itu. Syahwat itu mengacaukan akal, daya pertimbangan kita. Membutakan mata batin. Tidak memberi ruang untuk kita refleksi. Kan kalau kamu sudah nafsumu tinggi, itu kan sudah mikir rasional, tidak bisa sudah. Diajak refleksi, mas ojo mikir gitu-gitu. Mari kita merenungi hidup ini. Tidak hidup-hidupan, kamu sudah terlanjur nafsumu tinggi. Itu kan berat orang kalau hidupnya serba syahwat. Allah memberi anugerah usia tua, ternyata ada nikmat di balik itu. Di balik kelemahan atau yang syahwat yang perlahan-lahan padam tadi, apa? Kita bisa lebih fokus pada hal lain yang lebih utama. Maka menurunnya kenikmatan hidup ternyata adalah nikmat tersendiri. Dilanjutkan. Mengingat kaum muda menikmati kenikmatan daging lebih daripada kaum tua, aku perlu mengatakan dua hal. Pertama, seperti sudah aku katakan, kenikmatan jenis ini kecil saja artinya. Kedua, meskipun usia lanjut tidak memberikan kesenangan semacam ini secara berlimpah, bukan berarti sama sekali tidak ada kesenangan. Ya kalau kita masih muda, kenikmatan yang kita kejar banyak sekali berhubungan dengan daging. Ini tidak perlu saya tafsirkan ya, karena di masjid nanti bisa kena sensor. Ya termasuk makan ya, makan yang daging-dagingan. Kata Cicero, aku tegaskan dua hal ya. Yang muda-muda yang merasa lebih dari orang tua karena bisa menikmati daging. Pertama apa? Kenikmatan seperti itu kecil saja artinya. Itu tidak terlalu penting kok dalam hidup ini. Wong itu kalau sudah dipenuhi ya sudah. Itu pun tidak masalah. Nilai hidup kita tidak berkurang. Jadi tidak harus dibanggakan kenikmatan itu. Nilainya kecil saja. Yang kedua, orang tua punya kesenangannya sendiri, punya kenikmatannya sendiri. Jadi iya sih yang muda ada nikmat di situ, tapi orang tua punya kenikmatannya sendiri. Mungkin yang berhubungan dengan spiritualitas, yang berhubungan dengan penghayatan kedalaman hidup. Jadi bukan berarti orang tua tidak menikmati apa-apa, tapi mereka punya nikmatnya sendiri. Punya kesenangan hidupnya sendiri. Kata Cicero, betapa indahnya bagi jiwa setelah begitu banyak pergumulan dan syahwat, ambisi, perselisihan, cekcok, dan nafsu-nafsu yang lain. Akhirnya pertempuran ini berakhir dan dia bisa kembali, seperti kata orang, untuk hidup dalam dirinya sendiri. Tak ada kepuasan yang lebih besar dalam hidup selain usia lanjut yang santai, yang dibaktikan untuk ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Jadi hidup kita akan sangat indah. Iya sih di usia tua kita mengejar syahwat, ambisi, kadang berkonflik, berselisih, memenuhi hasrat ini, hasrat itu. Tapi kan harus ada akhirnya. Setelah semuanya berakhir, kita kemudian kembali ke dalam diri kita, menikmati diri kita secara santai, belajar ini, belajar itu. Jadi justru rute yang benar itu seperti ini, jangan disesali. Bayangkan kalau sudah tua, masih ambisius, masih syahwatnya besar, masih seneng cekcok, nyari masalah saja, nyusahin orang lain saja. Lah kapan istirahatmu? Lah kapan kau menikmati hidup? Jadi
mekanisme hidup memang mengarahkan yang tua, mungkin tenaganya berkurang, nikmat-nikmatnya banyak berkurang, tapi justru disitulah kita bisa fokus menikmati diri kita sendiri. Jadi tidak masalah, kenikmatan-kenikmatan masa muda sudah lewat semua. Sekarang saatnya menikmati hidup dengan lebih santai. Jadi karena mekanisme hormonal dalam diri kita, mungkin dulu kita seneng ini, sekarang tidak suka lagi. Dulu kita ingin ini, sekarang waktu tua tidak ingin lagi. Dan tidak masalah kok. Wong memang tidak ingin, kalau tidak ingin itu tidak masalah. Kata Cicero, kalau kamu tidak mengidamkan sesuatu, ya kamu tidak merindukannya. Kalau kamu tidak ingin, ya tidak kangen. Tidak masalah, wong memang tidak ingin. Jadi ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenikmatan usia tua. Baik, ambil nafas sebentar. Kalian serius mendengarkan, jangan-jangan pulang jadi tua semua nanti. Ini pelajaran buat besok ya kalau kalian sudah tua. Lanjut. Di bukunya Cicero membahas nilai diri, penghargaan pada orang tua. Mahkota kemuliaan usia lanjut adalah penghargaan. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihargai, dihormati. Meskipun mungkin dia sudah tidak produktif lagi. Tapi camkanlah bahwa sepanjang pembahasan ini aku memuji usia lanjut yang punya fondasi yang baik pada masa muda. Kerut dan rambut putih tidak dengan sendirinya mendatangkan penghormatan. Hanya kalau tahun-tahun hidup sebelumnya dijalani dengan baik, usia lanjut pada akhirnya akan menuai buah-buah kekaguman. Jadi yang paling membahagiakan orang tua itu dihormati, dihargai orang lain. Tapi untuk memperoleh penghormatan dan penghargaan itu, kalian harus mulai membangunnya sekarang, di masa muda. Jadi, kalian jadi orang tua yang dihormati ketika di masa muda kalian melakukan hal-hal yang memang layak dihormati. Kalian berprestasi, kalian berkontribusi, kalian membawa kemaslahatan, kebahagiaan pada sesamamu, otomatis nanti di usia tua dihormati. Tapi kalau usia tuanya nakal, usia tuanya merusak, usia tuanya menghancurkan, ya itu berarti kalian tidak akan dapat penghormatan. Kenapa bisa begitu? Berarti sejak muda kalian memupuk perilaku seperti itu. Jadi dimulai sekarang kalau kalian ingin tua bahagia. Jadi tidak ada rumus muda foya-foya kemudian tuanya bahagia terus mati masuk surga. Tidak ada. Jadi untuk bisa sampai ke sana itu perjuangan. Panennya di usia tua, menanamnya di usia muda. Lanjut. Tetapi sebagian orang akan berkata bahwa orang-orang tua itu murung, serba cemas, mudah marah, dan susah dihibur. Dan kalau kita melihat lebih dekat, beberapa di antaranya juga pelit. Nah, ini melihat orang tua yang jelek-jelek ya. Tetapi kata Cicero, ini soal karakter, bukan soal usia. Di samping itu, kemurungan dan kekurangan lain yang tadi ku sebut punya alasan yang masuk akal dalam diri kaum berumur.
Meskipun barangkali bukan alasan yang bagus. Bagaimanapun orang-orang tua membayangkan dirinya diabaikan, dipandang rendah, dan dihina. Dan memang tubuh yang rentan mudah terluka. Tapi semua masalah ini bisa diredakan dengan satu karakter yang pantas dan tercerahkan. Kan disebut oleh Cicero, ada orang-orang tua itu yang murung, cemas saja dia, sensi, mudah marah, susah dihibur. Kita harus memakluminya, karena ketika orang masuk usia tua, banyak yang membayangkan, saya sudah tidak berharga lagi, mesti setelah ini saya diabaikan, nanti saya akan dipandang rendah, dihina, dianggap tidak penting. Perasaan ini muncul. Ketika perasaan seperti ini muncul, mereka jadinya baper, sensi. Jatuhnya apa? Mudah marah. Kemudian mungkin jadi tadi beberapa bahkan cenderung pelit. Kenapa dia pelit? Ya dia khawatir ini kalau tak bagi kemana-mana nanti saya disingkirkan orang, saya tidak punya apa-apa lagi. Terus dia jadi pelit. Jadi pahami psikologi seperti ini. Orang kok tiba-tiba jadi tua, karakternya berubah, jadi mudah marah, jadi serba cemas, serba khawatir, susah dihibur. Ya karena dia membayangkan sekarang saya sudah tua, pastinya orang tidak menganggap saya penting lagi. Nanti saya mesti diabaikan, dipandang rendah orang. Itulah yang membuat dia terus jadi mudah marah. Jadi kalian yang memaklumi kondisi orang tua yang semacam itu. Jadi itu bagian dari amanat untuk yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 20-an menit. Ini tugas terakhir tadi ya tentang kematian. Kalau sudah tua, sudah dekat dengan kematian. Ini menakutkan. Ya, ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar menegaskan bahwa kita masih muda. Sekarang tentang menghadapi kematian. Tua sebentar lagi mati ini mesti. Kata Cicero ini antara lain begini. Betapa malangnya orang yang selama masa hidup yang panjang tidak belajar bahwa kematian itu sama sekali bukan sesuatu untuk ditakuti. Sebab berkenaan dengan kematian hanya ada dua kemungkinan. Entah dia menghancurkan seluruh jiwa manusia sehingga tak perlu dihiraukan, atau dia membawa jiwa ke sebuah tempat di mana jiwa bisa hidup selamanya sehingga dia menjadi dambaan. Tak ada kemungkinan ketiga. Jadi kalau kita mati kenapa kita takut? Kata Cicero, alternatifnya cuma dua. Ini mungkin yang pertama ini yang tidak percaya Tuhan, bahwa setelah mati ya selesai. Manusia itu ya hancur semua, ya jiwa raganya selesai. Sebagaimana jasadnya di tanah lebur hancur, ya jiwanya juga tidak ada, sudah hilang, sudah musnah. Jadi kalau sudah manusia mati itu musnah sudah. Loh kalau memang seperti ini ya ngapain digelisahkan? Musnah ya sudah selesai, kan gitu aja. Tidak perlu secemas itu. Atau kalau tidak begitu, nah ini mungkin yang beragama seperti kita, jiwa ini masih hidup. Hanya ganti alam saja. Kita dibawa ke satu tempat yang tidak tergantung lagi dengan jasad. Dengan situasi yang berbeda. Kalau ini kan juga tidak masalah, berarti kita masih hidup ganti alam saja. Jadi apa-apa ya kita terima saja, tidak tahu besok kenyataannya bagaimana. Tapi jangan
takut menghadapi kematian. Ketakutan menghadapi kematian justru akan jadi masalah sendiri. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa tadi loh, menghabiskan sisa-sisa kekuatan untuk kebaikan. Menikmati apa yang masih bisa kita nikmati. Padahal mungkin masih sekian tahun lagi loh sebenarnya usianya. Tapi sejak sekarang rasanya kayak sudah orang mati. Ketakutan pada kematian yang tidak pada tempatnya justru akan membuat kita mati sebelum waktunya. Jadi membuat kita tidak semangat hidup. Jadi ini nasihat dari Cicero. Dia melanjutkan lagi. Di samping itu, bahkan di kalangan orang muda sekalipun, siapa yang cukup bodoh untuk percaya benar-benar bahwa dia masih akan hidup saat malam tiba? Orang-orang muda berkemungkinan jauh lebih besar daripada orang tua untuk mengalami kematian secara kebetulan. Mengapa kamu berkata bahwa itu satu aib bagi usia lanjut, sementara kamu melihat juga bahwa itu sesuatu yang lazim di kalangan anak muda? Kalau urusan kematian, kata Cicero, emangnya itu urusan orang tua? Siapa bisa menjamin yang muda waktunya jauh lebih panjang menemui kematian dibandingkan yang tua? Bahkan kata Cicero, yang namanya meninggal tiba-tiba itu sebagian besar biasanya yang muda. Yo, kamu boleh survei. Itu kecelakaan atau apalah saja yang tiba-tiba meninggalnya itu sebagian besar yang muda-muda. Tidak ada jaminan mati itu terus yang tua dulu baru yang muda. Tidak ada rumus begitu. Loh, kalau kenyataannya begitu, kenapa kita takut tua? Karena tua lebih dekat dengan kematian. Kata siapa? Kadang-kadang orang tua itu malah awet, dia tidak kemana-mana, di rumah saja. Yang ngebut, tawuran, keroyokan, demo, dan lain sebagainya, itu yang muda-muda. Lebih dekat dengan kematian. Kenapa kok terus yang disalahkan tuanya? Jadi kalau urusan kematian ya ndak tua, ndak muda, pokoknya yang waktunya ya berangkat, kan begitu saja. Kenapa selalu dikaitkan dengan usia tua? Justru mungkin alhamdulillah sampai usia tua bisa menikmati hidup panjang. Jadi karena yang muda, yang sekarang muda bisa saja ndak mengalami masa tua. Kita mengalami masa tua, alhamdulillah. Jadi ini kalau ada yang menyebut usia tua itu mengerikan karena dekat dengan kematian. Urusan dekat dengan kematian itu ya ndak tua, ndak muda. Semuanya sama.